Kita sering mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, tapi merdeka dari apa? Dari penjajahan? Tentu. Tapi jika pertanyaan itu berhenti di sana, mungkin kita baru membaca halaman pertama. Tonton sampai selesai karena hari ini kita akan memasuki pertanyaan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Sampurasun, selamat bergabung dan bersua kembali dengan channel YouTube Asep Istemek. Jika diskursus pertama mengajak kita melihat apa yang berubah setelah 81 tahun kemerdekaan, hari ini kita bergerak satu langkah lebih dalam. Kita akan bertanya tentang arti kata yang begitu sering kita ucapkan, merdeka. Sebab setiap kebebasan selalu memiliki objek. Kita merdeka dari sesuatu, tapi kita juga merdeka untuk sesuatu. Dan perbedaan kecil itu dapat mengubah seluruh cara kita memahami kemerdekaan. Kata merdeka mengandung sejarah tentang pembebasan. Ada sesuatu yang sebelumnya membatasi, lalu batas itu ingin dilepaskan. Karena itu kemerdekaan selalu punya bentuk negatif. Tidak dijajah, tidak dipaksa, tidak dikuasai. Bentuk ini penting karena manusia membutuhkan ruang untuk menentukan dirinya. Tapi jika kemerdekaan harus dipahami sebagai ketiadaan tekanan, kita dapat berhenti terlalu cepat. Sebab setelah belenggu dilepaskan masih ada pertanyaan yang lebih sulit. Apa yang akan kita lakukan dengan kebebasan yang telah tersedia bagi kehidupan kita? Bayangkan sebuah pintu yang akhirnya terbuka setelah bertahun-tahun terkunci. Membuka pintu adalah pembebasan, tapi pintu terbuka tidak menentukan kemana seseorang harus pergi. Ia mungkin berjalan keluar, kembali masuk, berdiri di ambang pintu, atau menemukan jalan yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Begitu pula kemerdekaan sebuah bangsa. Lepas dari kekuasaan tertentu adalah sebuah peristiwa penting, tapi kehidupan setelahnya membutuhkan keputusan, imajinasi, dan kemampuan membangun arah. Kebebasan membangun ruang. Manusia tetap harus mengisinya dengan pilihan. Karena itu, sejarah kemerdekaan tidak pernah hanya tentang siapa yang pergi. Ia juga tentang apa yang datang setelahnya. Apakah manusia menjadi lebih mampu menentukan hidup? Apakah kesempatan semakin terbuka? Apakah suara yang dulu tidak terdengar memperoleh ruang? Pertanyaan itu membuat kemerdekaan menjadi perjalanan yang terus bergerak, sebab bentuk pembatasan dapat berubah mengikuti zaman. Sesuatu yang dulu tampak sebagai kekuasaan mungkin sekarang muncul sebagai kebiasaan, ketakutan, ketergantungan, atau keyakinan yang tidak pernah kita periksa dengan cukup berani. Kita sering lebih mudah mengenali batas yang terlihat daripada batas yang bekerja di dalam pikiran. Pagar dapat dilihat, larangan dapat dibaca, tapi rasa takut untuk berbeda sering tidak memiliki bentuk. Demikian pula keyakinan bahwa memang begitulah hidup dapat menjadi batas yang sangat kuat justru karena ia tidak terlihat sebagai batas. Ketika sesuatu dianggap alamiah, kita berhenti bertanya apakah ia sebenarnya pilihan. Dan ketika pertanyaan berhenti, ruang kemungkinan manusia ikut menyempit tanpa kita sadari secara perlahan. Maka bertanya merdeka dari apa bukan berarti menolak pencapaian kemerdekaan.
Justru sebaliknya, pertanyaan itu menghormati kemerdekaan dengan em, menganggapnya cukup penting untuk terus diperiksa. Jika generasi kita mungkin menghadapi batas yang lain, kita perlu mengenalinya bukan untuk hidup dalam kecurigaan, tapi supaya kebebasan tidak menjadi kata yang hanya diwariskan. Kebebasan harus terus memiliki makna dalam pengalaman manusia yang berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya secara nyata. Tapi jika kita sudah mengenali apa yang ingin kita tinggalkan, merdeka sebenarnya untuk menjadi apa? Ada perbedaan antara kebebasan dari tekanan dan kebebasan untuk menentukan kehidupan. Seseorang dapat dipaksa melakukan sesuatu, tapi tetap tidak memiliki kemampuan menjalani pilihan yang ia inginkan. Karena itu, kemerdekaan membutuhkan dua dimensi. Pertama, ruang dari intervensi yang menghalangi. Kedua, kemampuan menggunakan ruang tersebut. Tanpa kemampuan, kebebasan menjadi kemungkinan formal yang tidak pernah menjadi pengalaman nyata. Kita punya pintu, tapi tidak punya jalan menuju tempat yang ingin kita tuju. Pendidikan memperlihatkan hal ini dengan jelas. Kebebasan belajar tidak hanya berarti tidak ada yang melarang seseorang bersekolah. Ia juga membutuhkan sekolah yang dapat diakses, guru yang tersedia, informasi yang tersedia, dan lingkungan yang memungkinkan seseorang berkembang. Demikian pula kebebasan bekerja, kebebasan berbicara, berkarya, atau membangun kehidupan. Kehidupan membutuhkan kondisi yang membuat pilihan dapat benar-benar dijalankan. Karena itu, kemerdekaan tidak cukup diukur dari apa yang secara teoritis boleh dilakukan, tapi juga dari kemampuan nyata untuk melakukannya. Namun, kemampuan memilih juga memiliki persoalan lain. Kita dapat memiliki kesempatan yang luas, tapi tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan. Dunia modern menawarkan begitu banyak model kehidupan. Kita dapat melihat kehidupan orang lain melalui layar setiap hari. Kita dapat membandingkan diri tanpa henti. Akibatnya, pilihan yang tampak sebagai kebebasan kadang berubah menjadi tekanan untuk mengikuti sesuatu yang dianggap berhasil. Kita bebas memilih, tapi merasa harus memilih apa yang dipilih banyak orang supaya tidak tertinggal dari tren atau kehidupan mereka. Di titik ini, kemerdekaan menyentuh persoalan identitas. Siapa yang sebenarnya menentukan keinginan kita? Apakah kita menginginkan sesuatu karena benar-benar penting bagi kita, atau karena lingkungan membuatnya lebih terlihat penting? Ya, tidak mudah menjawabnya. Keinginan manusia selalu terbentuk melalui hubungan dengan dunia. Tapi kesadaran itu muncul ketika kita mampu mengambil jarak sejenak dari arus tersebut. Bukan untuk menolak semuanya, tapi untuk bertanya, pilihan mana yang benar-benar ingin saya jalani dan mengapa saya memilihnya. Mungkin inilah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling personal. Kemampuan mengatakan, ini pilihan saya, sekaligus mampu menjelaskan mengapa. Bukan karena pilihan itu sempurna, tapi karena kita menyadari proses yang membentuknya. Kemerdekaan tidak menjanjikan bahwa setiap keputusan akan benar. Ia memberi kesempatan kepada manusia untuk belajar dari keputusan tersebut. Dan kemampuan belajar dari pilihan adalah bagian penting dari kebebasan yang sering terlupakan ketika kita terlalu cepat menyamakan merdeka dengan sekedar bebas melakukan apa saja. Tetapi kalau keinginan kita dibentuk oleh dunia di sekitar kita, seberapa bebas sebenarnya keinginan itu?
Hal paling kuat tentang sebuah batas bukan selalu kekuatannya, tapi kemampuannya menyamar sebagai sesuatu yang biasa. Kita menerima banyak hal karena sejak kecil melihatnya sebagai bagian dari kehidupan. Cara bekerja, cara belajar, cara mengukur sukses, cara menggunakan waktu, bahkan cara membayangkan kebahagiaan itu sering hadir sebelum kita punya kemampuan mempertanyakannya. Ketika pola tersebut terus diulang, ia menjadi normal. Dan sesuatu yang dianggap normal jarang diperiksa. Meskipun sebenarnya ia sangat menentukan arah hidup kita bersama. Kita dapat melihatnya dalam bahasa. Bahasa bukan sekedar alat menyampaikan pikiran. Bahasa juga menyediakan kategori untuk berpikir. Jika sebuah pengalaman sulit dinamai, pengalaman itu mungkin sulit dibicarakan. Jika sebuah kemungkinan tidak punya bahasa, ia terasa asing. Karena itu kemerdekaan intelektual itu membutuhkan kemampuan memperkaya bahasa kehidupan. Semakin banyak hal yang dapat kita pikirkan dan katakan, semakin banyak kemungkinan yang dapat masuk ke ruang percakapan. Dengan begitu, memperluas bahasa juga berarti memperluas dunia yang dapat kita bayangkan bersama. Media punya peran besar dalam proses tersebut. Setiap hari kita melihat cerita yang tentang kehidupan yang dianggap ideal. Rumah, pekerjaan, tubuh, perjalanan, hubungan, pendidikan, bahkan cara menikmati waktu. Ya, tidak semuanya buruk, tapi ketika satu bentuk kehidupan tampil jauh lebih sering daripada bentuk lainnya, kita dapat menganggapnya sebagai standar universal. Padahal manusia memiliki pengalaman yang beragam. Apa yang membuat seseorang merasa hidup mungkin berbeda dengan apa yang membuat orang lain merasa hidup. Kebebasan membutuhkan ruang bagi perbedaan itu. Algoritma kemudian memperkuat persoalan dengan cara yang menarik. Kita melihat lebih banyak hal yang sesuai dengan minat sebelumnya. Dunia informasi menjadi terasa semakin personal, tapi ya sekaligus dapat semakin sempit. Kita merasa menemukan dunia, padahal mungkin hanya um, versi dunia yang paling cocok dengan kebiasaan kita. Karena itu, kemerdekaan pada zaman informasi juga membutuhkan kemampuan keluar dari lingkaran yang selalu mengonfirmasi kita. Ya, sesekali kita perlu bertemu gagasan yang tidak kita sukai supaya mengetahui batas pemahaman sendiri. Merdeka berarti memiliki kemampuan untuk mengambil jarak. Jarak dari kebiasaan, dari tekanan sosial, dari standar yang diwariskan, dari arus informasi, bahkan dari keyakinan diri sendiri. Jarak itu bukan berarti menolak dunia, jarak itu memberi kesempatan melihat dunia dengan lebih jernih. Dan mungkin hanya dari jarak itulah kita dapat menemukan sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Bahwa sebagian batas hidup kita bukan dibangun oleh dinding, tapi oleh keyakinan bahwa tidak ada pilihan lain yang tersedia bagi kita. Tetapi jika banyak batas berada di dalam cara kita melihat dunia, bisakah kita benar-benar membayangkan kebebasan yang belum pernah kita alami? Manusia tidak hanya hidup dalam dunia yang ada, kita juga hidup dalam dunia yang mungkin. Setiap rencana, cita-cita, riset, karya seni, dan perubahan sosial itu dimulai dari kemampuan membayangkan sesuatu sebelum sesuatu itu menjadi kenyataan. Karena itu kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan imajinasi. Seseorang yang tidak mampu membayangkan alternatif akan mudah menerima keadaan sebagai satu-satunya pilihan.
Bukan karena ia dipaksa, tapi karena dunia di luar pilihan itu belum terlihat dalam pikirannya. Disinilah pendidikan seharusnya punya peran yang lebih luas daripada sekedar menyampaikan pengetahuan. Pendidikan itu membantu manusia memperoleh kemampuan membedakan, mempertanyakan, membayangkan, dan menciptakan. Pengetahuan itu memberi kita peta tentang dunia yang sudah ada. Imajinasi membantu kita menggambarkan kemungkinan dunia yang belum ada. Keduanya membutuhkan hubungan. Tanpa pengetahuan, imajinasi dapat kehilangan pijakan. Tapi tanpa imajinasi, pengetahuan dapat membuat kita hanya mengulang apa yang sudah diketahui. Sebuah bangsa yang merdeka membutuhkan dua-duanya, pengetahuan dan imajinasi. Ia perlu mengetahui sejarah supaya tidak kehilangan ingatan, tapi ia juga perlu membayangkan masa depan agar tidak terperangkap dalam nostalgia. Ia perlu mengetahui masalah supaya tidak hidup dalam ilusi, tapi juga perlu membayangkan kemungkinan supaya masalah tidak dianggap sebagai takdir. Di antara pengetahuan dan imajinasi terdapat ruang bagi kebebasan. Karena itu manusia menjadi mampu mengatakan, kenyataan memang seperti ini sekarang, tapi tidak berarti ia harus selalu seperti ini selamanya. Kalimat tersebut tampak sederhana, tapi ia memiliki kekuatan politik, sosial, dan personal. Banyak perubahan besar dimulai ketika seseorang menolak menganggap keadaan sekarang sebagai akhir dari cerita. Mereka bertanya kenapa sesuatu harus seperti ini. Mereka mencari alternatif, mereka mencoba, mereka gagal, mereka memperbaiki. Dengan begitu, kemerdekaan bukan kondisi tanpa masalah. Kemerdekaan adalah kemampuan menghadapi masalah tanpa kehilangan keyakinan bahwa manusia masih dapat mengubah sebagian dari keadaan yang dihadapinya melalui tindakan dan pembelajaran bersama. Mungkin karena itu, pertanyaan merdeka dari apa itu perlahan berubah menjadi pertanyaan merdeka untuk apa? Kita tidak ingin hanya menghapus batas, kita ingin menggunakan ruang yang terbuka untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Dan untuk menciptakannya kita membutuhkan kemampuan membayangkan. Karena masa depan tidak datang sebagai paket yang sudah jadi. Ia dibentuk dari keputusan kecil, gagasan besar, keberanian mencoba, dan kemampuan melihat kemungkinan yang belum terlihat oleh banyak orang di sekitar kita. Tapi setiap masa depan yang kita bayangkan itu akan membutuhkan ukuran tentang apa yang disebut kemajuan. Dan siapa yang menentukan ukuran itu? Merdeka bukan berarti tidak memiliki arah. Justru karena bebas, kita harus memilih arah. Sebuah bangsa tidak dapat hidup hanya dengan mengatakan apa yang tidak ingin terjadi. Ia perlu membicarakan kehidupan seperti apa yang ingin dibangun. Disinilah kemerdekaan berubah jadi peristiwa sejarah menjadi tanggung jawab generasi. Kita menerima ruang yang diperjuangkan sebelumnya, tapi kita harus menentukan apa yang akan dilakukan di dalamnya. Kemerdekaan diwariskan sebagai kemungkinan. Arah harus terus diciptakan melalui pilihan kita. Pertanyaan itu tidak mudah karena masyarakat terdiri dari banyak pengalaman. Yang disebut kemajuan oleh seseorang mungkin tidak terasa sebagai kemajuan bagi orang lain. Kota yang tumbuh cepat dapat menjadi peluang bagi sebagian orang dan tekanan bagi sebagian yang lain. Teknologi yang memudahkan pekerjaan dapat sekaligus mengubah hubungan manusia dengan waktu. Pertumbuhan ekonomi dapat membuka kesempatan, tapi ukuran kehidupan yang baik tidak pernah hanya terdiri dari angka. Karena itu, menentukan arah membutuhkan percakapan yang sungguh-sungguh tentang nilai. Percakapan tersebut membutuhkan
kesediaan mendengar. Bukan karena semua pendapat pasti benar, tapi karena tidak ada satu pengalaman manusia yang mampu mewakili seluruh kehidupan. Kemerdekaan yang matang bukan hanya kemampuan berbicara, tapi kemampuan hidup bersama perbedaan tanpa kehilangan kemungkinan membangun sesuatu bersama. Kita membutuhkan ruang untuk berbeda, tapi juga membutuhkan alasan untuk tetap bersama. Pertanyaan tentang masa depan akhirnya menjadi pertanyaan tentang bagaimana manusia yang berbeda itu dapat menyusun horizon yang cukup luas untuk dihuni bersama oleh semuanya. Maka setelah 81 tahun, mungkin kemerdekaan perlu dipahami sebagai pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Bukan karena sejarah perjuangan harus diragukan, tapi karena setiap generasi menghadapi bentuk persoalan yang berbeda. Kemerdekaan harus diterjemahkan kembali ke dalam kondisi zaman. Apa arti bebas ketika informasi berlimpah? Apa arti mandiri ketika ekonomi saling terhubung? Apa arti bersatu ketika identitas semakin beragam? Apa arti maju ketika teknologi mengubah cara kita bekerja, belajar, mencintai, dan menjalani kehidupan sehari-hari bersama? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban instan. Justru mungkin kekuatan kemerdekaan terletak pada kemampuan sebuah bangsa terus mengajukan pertanyaan tanpa kehilangan keberanian untuk bertindak. Kita merdeka bukan karena semua jawaban telah tersedia. Kita merdeka karena memiliki ruang yang baik untuk mencari, menguji, memperbaiki, menciptakan jawaban baru. Dan ketika percakapan itu dimulai, kita menemukan bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan. Ia adalah percakapan antar generasi tentang kehidupan seperti apa yang ingin kita teruskan dan kita ciptakan bersama. Merdeka dari apa? Pertanyaan itu membawa kita dari sejarah menuju kehidupan sehari-hari. Kita mungkin telah bebas dari bentuk penjajahan masa lalu, tapi setiap zaman menghadirkan batas baru yang perlu dikenali. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya kemampuan meninggalkan sesuatu, ia adalah kemampuan menentukan sesuatu. Ya, kehidupan yang ingin kita bangun, nilai yang ingin kita pertahankan, dan masa depan yang berani kita bayangkan. Jika percakapan ini terasa penting bagi teman-teman, subscribe Asep Epistemic dan lanjutkan perjalanan kita. Terus belajar, terus berpikir, terus bertumbuh. Sampurasun.